Di PIK 2 ini PSN dijadikan PS itu karena utang budi, karena Aguan itu telah memberikan kontribusi kompensasi untuk IKN. Utang budinya siapa nih? Utang budi Jokowi dengan Aguan. Nah ini guys, dibongkar semua ini guys. Nah ini dibantu masyarakat ini guys. Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Curla Terupdate. Oke guys, jadi akhirnya Pak Prabowo tegas menginstruksikan pembongkaran pagar laut misterius ini guys, yang mengejutkan, kata Ketua Riset dan Advokasi Publik LBH PP Muhammadiyah Gufroni menyebut pagar laut sepanjang 30,16 km di wilayah Tangerang merupakan proyek balas budi Presiden ke-7 RI Joko Widodo guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Maka kami melakukan namanya somasi terbuka. Oke. Ya, kepada siapa saja yang terlibat dalam pemagaran laut. Keren guys. Ya, baik yang masang, yang menyuruh memasang, membiayai dan yang membiayainya. Oke. Itu. Dan kita lakukan di atas pagar bambu di salah satu titik di pesisir utara Tangerang. Oke. Itu yang masuk wilayah PSN ya? Masuk wilayah proyek strategis nasional. Dan tentunya bahwa somasi ini bukan hanya dari LBH APPP Muhammadiyah Bang, tapi juga bersama koalisi masyarakat sipil. Ada LBH Jakarta, ada PBHI, lalu ada Walhi, lalu dari IMM, ya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, lalu dari Forum Mahasiswa Intelektual dan beberapa pegiat lingkungan. Jadi koalisi masyarakat sipil ya? Betul. Yang peduli terhadap PSN PIK 2 ya? Ya, termasuk soal jembatan yang dianggap misterius. Jadi jembatan ini kita anggap misterius karena tiba-tiba muncul dan kita tidak tahu siapa yang punya ide membuat jembatan ini ya? Jembatan pemisah ya? Jembatan pemisah. Oke. Jadi perlu kami sampaikan Bang, itu sebetulnya adalah kali kedua kami melihat pemagaran laut. Dulu sekitar pertengahan Juli 2024, kebetulan saya bersama Pak Sedidu. Waktu awal-awal ya? Awal-awal dulu, kami ingin melihat sebetulnya kondisi proyek pembangunan PIK 2 di pesisir pantai. Lalu kami terkaget-kaget, loh kita ini banyak sekali pagar ini. Jadi kita ini nggak bisa masuk menepi, mendekati proyek. Di situ kan ada truk tanah, ada bulldozer lagi pembangunan. Akhirnya kita cari jalan masuk, dari mana nih masuknya biar mendekat. Ternyata memang tidak berujung. Akhirnya kami air keluar di pintu sungai. Aliran sungai. Dari situlah kita bisa keluar. Jadi memang akses ke sana itu sudah diblok. Sudah diblok sedemikian rupa, bahkan dulu seingat kami itu kira-kira baru sekitar mungkin 7-8 kilo Bang. Dan sekarang kan sudah lebih dari 30. Jadi awalnya itu masih 7 kilo ya? Iya, seingat kami ya. Sekarang sudah 36 kilo ya? 30 kilo. Pagarnya dari mulai, kita kan dari Tanjung Pasir tuh naiknya. Nah kira-kira mungkin di daerah Paku Ajit ya, Kohod ya. Terus sampai ke Tanjung Kait ya, terus ke Kronjo, terus ke Pulau Cangkir sampai ke Desa Muncung Kronjo. Itu jadi melewati PLTU Kemiri kalau tidak salah. Jadi itu panjangnya mungkin menurut perkiraan kami bukan 30, bisa 40 km. Panjang pagar itu ya? Panjang pagarnya. Luar biasa ya kalau. Kalau begitu kira-kira Bung Gufron, apa maksud dari seseorang nih memagar itu? Kira-kira apa tujuannya nih? Bisa nggak kita duga-duga tuh? Ada 3 kemungkinan Bang. Yang pertama, kalau melihat pengalaman dulu pembangunan proyek PIK 1. Dulu masih ingat kan Bang? Iya. Nelayan kalau mendekat apa yang terjadi? Diusir. Ya kan? Termasuk dulu viral kan, ada salah satu kru dari televisi swasta. Diusir juga. Nah, saya melihat bahwa dengan adanya pagar bambu itu untuk supaya nelayan atau siapapun tidak boleh mendekati proyek pembangunan PIK 2.
Oh, jadi dia kayak membangun semacam tembok Berlin ya? Tembok Berlin. Itu kesimpulan saya di awal-awal ya. Oke. Ada apa ini kok, saya bilang. Ya, disitulah baru kita memviralkan. Oke. Kemudian yang kedua bahwa ini ada suatu mungkin upaya yang sistematis untuk menguasai lautan oleh kekuatan oligarki. Oligarki ya? Iya. Jadi lagi-lagi nih kuat dugaan ini yang bermain di belakangnya adalah oligarki ya? Oligarki pendatang ya? Ya betul, jadi sangat tidak masuk akal bahwa pemagaran bambu ini dilakukan oleh nelayan dan mereka swadaya. Iya, karena kan sekarang yang dikembangkan ya, narasi yang dikembangkan bahwa itu dilakukan oleh warga setempat, nelayan setempat. Padahal itu kalau menurut dugaan Mas Gufron yang melakukan penelitian riset di lapangan itu jauh ya ke sana. Sangat mustahil. Mustahil. Sangat mustahil ya. Sangat mustahil. Pertama adalah itu kan bambu itu kan membutuhkan ratusan ribu batang bambu. Dan harus dibeli. Dan mahal ya. Dan mahal tentunya. Oke, jadi kalau nelayan biasa kemungkinan enggak. Tidak mungkin, hidupnya susah dengan bambu lagi. Ini pasang pagar bambu, saya kira tidak masuk akal. Kalau untuk alasan abrasi, apa lagi? Jadi di luar logika. Jadi menurut analisa Bang Gufron bahwa sebenarnya ini ada kekuatan besar ya, yang memberi masukan agar memagar itu ya, supaya orang tidak gampang menembus proyek itu. Kira-kira begitu ya? Ya, betul. Seperti waktu PIK 1 itu gitu ya? Iya, tapi di luar itu saya katakan bahwa ini kalau tidak diantisipasi, kalau sampai KKP kebobolan, atau jangan-jangan nih Bang, KKP itu Kementerian Kelautan ya? Ada kekhawatiran selama jeda 20 hari ini ada lobby-lobby. Jangan-jangan sebelum 20 hari sudah keluar izin. Jadi ini analisa ya? Itu yang kekhawatiran kami ya. Ini kan KKP ini kan spesifik aja nih, ada apa gitu kan? Kayak pertama menggebu-gebu. Awalnya menggebu-gebu, luar biasa kok lama-lama. Saya harus katakan menterinya kok jadi lembek begini. Jadi jangan-jangan ada lobby-lobby sehingga jangan-jangan ini nanti ada keluar izinnya nih. Jadi yang Mas Gufron khawatirkan bisa-bisa KKP-nya juga masuk angin ini. Bisa demikian adanya. Jadi itu yang dikhawatirkan ya? Ya, kita perlu khawatir. Karena kalau kita lihat ini menteri-menteri, ini kan 50% kan menterinya Jokowi. Sedangkan proyek ini adalah proyek di zaman Jokowi. Proyek zaman Jokowi dan memastikan bahwa proyeknya harus jalan. Karena sebagai hutang budi. Hutang budinya siapa nih? Hutang budi Jokowi dengan Aguan. Proyek IKN. Ya, seperti yang dilansir Tempo ya. Oh iya, jadi artinya tidak berdiri sendiri. PIK 2 ini, PSN dijadikan PSN itu karena hutang budi, karena Aguan itu telah memberikan kontribusi kompensasi untuk IKN. Jadi ini kayaknya tidak ada makan siang gratis ya? Oh iya, pasti begitu Bang. Kalau begitu semakin menarik nih bahwa ternyata ini kan proyek yang masih peninggalan Pak Jokowi. Kemudian yang kedua tadi Bang Gufron menyatakan kenapa kita khawatir dengan kebijakan ini dikeluarkan menteri-menteri sekarang yang awal-awalnya menggebu-gebu, kemudian menjadi melembek, kemudian akhirnya hilang. Karena 50% menteri-menterinya Pak Prabowo ini adalah menteri-menterinya Pak Jokowi, kira-kira gitu. Sehingga ini bisa dikooptasi ya? Ya, jadi kan saya melihat bahwa pemerintah saat ini belum bisa menunjukkan keseriusan untuk keberpihakan terhadap rakyat. Walaupun misalnya Ketua Harian Gerindra waktu itu, Dasko kalau tidak salah, sudah mengatakan bahwa pemerintah akan mengevaluasi proyek strategis nasional yang dianggap merugikan masyarakat. Itu awalnya ya? Awalnya. Tapi setelah ini sepi, senyap, kan begitu ya? Maka dengan adanya somasi terbuka itulah supaya masyarakat diingatkan kembali akan kejahatan oligarki itu. Bung Gufron, somasinya itu ditujukan kepada siapa? Kan walaupun somasi terbuka kan, ada nggak ditujukan kepada pihak-pihak siapa tuh kira-kira? Kalau di dalam surat memang kami tidak menyebutkan, ya, tetapi dari informasi yang kami dapat memang ada beberapa nama yang terlibat. Siapa bisa kira-kira, kan dugaan, nggak apa-apa disebutkan.
Kan sudah tersebar di media, Bang. Oke. Ya, dan itu mungkin akan masuk dalam materi pengaduan kami nanti. Oke. Kalau selama 3 hari ini, tenggat waktunya kan sampai hari ini nih, Bang. 3 hari. 3 kali 24 jam. Oke. Kamis kita kasih waktu 1 hari lagi. Oke, jadi kalau sudah lewat 3 kali 24 jam, kasih waktu lagi. Ya, sebagai jadi bonus 1 kami hari. sudah bicara dengan teman-teman koalisi. Oke. Rencananya Jumat kami akan ke Mabes Polri. Oke, ya dulu, Bang Gufron. Berarti kalau misalnya nanti ternyata somasi ini tidak digubris, dibiarkan begitu saja, tidak ada tanggapan dari pihak-pihak yang terkait, maka langkah yang akan diajukan Bang Gufron bersama koalisi masyarakat sipil, yaitu hari Jumat datang ke Mabes Polri. Betul. Bareskrim ya? Ya. Untuk melaporkan siapa nih yang mau dilaporkan? Kami sementara pengaduan. Oh gitu. Kan kalau orang melaporkan itu harus ada objeknya, siapa yang dilaporkan? Tentu nanti itu adalah nanti ada di dalam materi pengaduan. Oke. Ya. Apa perlu disebutkan namanya? Iya, nggak apa-apa. Ya, nanti kami akan lampirkan bukti-bukti yang ada di sosial media. Misalnya Lurah Kohod. Oke, 1. Ya kan? Lurah ya? Ya, Lurah Kohod. Kemudian ada video kita dapat warga, orang-orang yang sedang mempersiapkan bambu untuk dipasang. Dan dia menyatakan bahwa ini dari Agung Sedayu. Oke. Termasuk ada yang kelompok yang kemarin itu yang mengatakan bahwa pemagaran ini adalah dilakukan oleh masyarakat secara swadaya. Jadi nama-nama yang kemarin itu nanti kami akan sampaikan ke Mabes Polri. Jadi sebenarnya udah mulai ada cara mengkambing hitamkan orang ya. Ada masyarakat disuruh mengakui ya. Betul. Itu yang terjadi ya. Iya, kita nanti pakai sistem pembuktian terbalik aja, Bang. Oke. Kan dia bilang swadaya. Oke. Tanya biayanya dari mana. Kan begitu ya. Siapa saja terlibat. Kan begitu. Iya. Jadi sangat mudah itu ditelusuri. Gampang ya dia. Ya, kita yakin sebetulnya mereka itu adalah tameng. Mereka yang ditaruh untuk pasang badan. Oke, untuk dikorbankan ya? Dikorbankan. Dan kami sebenarnya tidak mau juga berhadapan dengan sesama warga, sesama pribumi. Tapi paling tidak, kalau mereka dipanggil, mereka akan ngomong apa adanya dan terungkap siapa pelaku aktor intelektual sebenarnya. Oke guys, jadi pagar laut misterius di Tangerang ternyata itu proyek utang budi Pak Jokowi ke Aguan, guys. Apakah beneran begitu? Ketua Riset dan Advokasi Publik LBH PP Muhammadiyah Gufron ini tadi menyebut pagar laut sepanjang 30,16 km di wilayah Tangerang merupakan proyek utang belas budi Presiden ke-7 RI Pak Jokowi kepada pemilik Agung Sedayu Group Aguan, guys. Jadi menurutnya pemberian status PSN pada PIK 2 merupakan hadiah untuk Aguan karena Aguan dinilai berkontribusi kompensasi pada proyek Ibu Kota Negara IKN yang digagas oleh Pak Jokowi. Sementara itu, tentu ini ada berita yang menunjukkan atas instruksi dari Presiden Prabowo, pagar laut di Tangerang akhirnya dibongkar TNI Angkatan Laut yang melibatkan 600 prajurit dan dibantu oleh warga sekitar. Alasan pagar laut Tangerang yang dibongkar sebagai respon atas berbagai keluhan nelayan dan masyarakat yang dianggap pagar laut itu menghalangi akses nelayan untuk mencari ikan, sehingga penting untuk mengembalikan fungsi perairan agar nelayan dapat kembali beraktivitas dengan leluasa, guys. Jadi segitu rumitnya permasalahan pagar laut misterius ini, guys. Jadi akhirnya mungkin semakin terbuka apa yang terjadi sebenarnya. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentar di bawah ini ya, guys. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.